Oke, sekarang kita akan coba belajar sama-sama ya. Jadi gimana kalau misalkan kita ingin apa, menjual satu jenis produk gitu ya. Jadi instansi apa aja yang harus kita pahami. Jadi yang pertama adalah sini ya, bisa dilihat di websitenya. Itu adalah terkait dengan BPOM. Jadi BPOM ini untuk pengurusan izin edar. Jadi bagi Anda yang memang di sektor obat, ya, kosmetik, makanan, obat tradisional, suplemen, itu layanannya itu ada di Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jadi di sini. Dan di sini banyak sekali informasi-informasi yang bisa kita dapatkan. Begitu ya. Dan informasi-informasi penting ini wajib kita update selalu di website. Jadi maksudnya kita harus lihat juga secara berkala ada informasi apa saja yang memang dikeluarkan kebijakan-kebijakan dari Badan POM. Ya, kemudian selain Badan POM, oh ya, satu lagi dari Badan POM juga kita bisa ngecek ya di sini ya. Jadi kita cek untuk izin edar, apakah izin edarnya itu memang betul-betul izin edar yang terdaftar atau hanya akal-akalan dari penjual untuk mencantumkan izin edar, karena tidak sedikit yang para penjual yang nakal begitu ya. Jadi mencantumkan izin edar atau nomor BPOM-nya itu hanya kamuflase saja. Dan di sini bisa kita cek ya, misalkan kita cek clients ya. Di sini kita ganti dari nama produk. Jadi bisa kita cek di sini. Nah, di sini ada Kian Propolis, ini produksi oleh perusahaan di mana saya bekerja. Ya, di sini nomornya TR. Jadi memang betul bahwa produk ini misalkan adalah produk yang sudah terdaftar di Badan POM. Dan masih banyak lagi, Anda bisa ngecek di sini nomor registrasinya, nama produknya, mereknya, jumlah atau kemasan, bentuknya, komposisi, nama pendaftar atau NPWP bisa kita cek di sini ya. Jadi kalau misalkan tidak ada, kemungkinan besar mungkin memang belum terdaftar atau memang tidak terdaftar sama sekali. Selanjutnya adalah di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM atau DGIP ya, atau DJKI ya. Jadi di sini itu kita bisa mendaftarkan hak kekayaan intelektual, misalkan hak merek ya. Di sini ada hak merek. Jadi merek kita itu tidak akan digunakan oleh orang lain. Jadi orang lain tidak boleh menggunakan merek kita, dan kita pun tidak boleh menggunakan merek orang lain yang sudah terdaftar di DJKI ini. Atau paten misalkan terkait dengan teknologi ya, atau hal yang lainnya. Desain industri juga, hak cipta, misalkan untuk musik ada hak cipta ya, dan lain-lain. Rahasia dagang juga di sini banyak sekali gitu ya. Contohnya yang bisa kita daftarkan di sini. Jadi ini sangat penting. Kenapa? Misalkan untuk para pengusaha yang memang dia punya merek sendiri begitu ya. Jadi posisinya sebagai brand owner. Kenapa ini sangat penting? Karena kita bisa lihat ada beberapa kasus, misalkan untuk yang kosmetik ya, yang MS Glow itu ada pengaduan ya, namanya mirip dan lain sebagainya. Kemudian yang sebelumnya misalkan terkait dengan ayam geprek, Mas Ruben Onsu juga sama begitu kasusnya. Dan masih banyak lagi ya, isu-isu atau kasus-kasus terkait dengan hak merek. Jadi hak merek ini harus kita daftarkan kalau misalkan memang kita sangat yakin potensi bisnis kita itu ke depan sangat bagus, begitu ya. Jadi daftarnya di sini di DJKI atau di webnya di DGIP. Bayarnya nggak terlalu mahal kok. Nah, yang terakhir ini adalah untuk produk halal. Jadi kalau misalkan produk kita itu ingin mencantumkan logo halal, itu sekarang ada layanan baru ya ini ya. Kalau dulu itu di handle-nya oleh MUI, tapi sekarang oleh langsung Kementerian Agama. Jadi di sini oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Nah, di sini MUI ini sebagai auditornya saja ya, sebagai lembaga penyelia atau penyedia ya, saya lupa ini. Jadi sebagai LPH di sini. Jadi daftarnya sekarang ke Kemenag di sini.
Jadi nanti kita bisa menunjuk misalkan apakah ke MUI atau ke LPH yang lain. Di sini berbayar ya, tapi berbayarnya disesuaikan apakah Anda itu di sektor usaha mikro, kecil atau menengah atau perusahaan yang besar begitu. Jadi itu tarifnya berbeda ya. Jadi ketiga instansi ini akan sangat terkait erat dengan produk yang kita akan jual. Kalau misalkan produk tersebut adalah terkait dengan obat ya, sekali lagi obat tradisional, kosmetik, kemudian suplemen ya, makanan, minuman, itu adanya di Badan POM, nanti halalnya di Kementerian Agama, di BPJPH, dan untuk hak mereknya ada di DGIP. Jadi ini sangat penting untuk kita ketahui bersama ya. Untuk tata caranya mungkin nanti akan kita coba bahas di video yang lainnya. Oke, thank you, itu saja, sampai ketemu lagi.